Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang cara membuat kelas pada aplikasi Kitty. Di sini sudah ada programnya. Langsung saja kita mulai. Pada menu file, kemudian pilih new file or project. Lalu di sini di file and classes kita pilih C++. Kemudian di sini kita pilih C++ class. Lalu pilih choose. Nah, kemudian di define class ini kita dapat beri nama kelas tersebut. Misalnya kita beri nama Jeko. Buat huruf pertamanya itu pakai huruf kapital, karena untuk membedakan antara kelas ini dengan header file ini. Kemudian di sini pilih custom, kita pilih object, key object, lalu next, kemudian finish. Nah, baiklah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita buka yang headers ini. Nah, di headers ini pada line ke 12 ini kita isikan suatu fungsi dari main cpp ini. Nah, dari fungsi ini kita copy, ctrl+c, kemudian kita kembali lagi di headers tadi, Jeko sini, lalu kita paste, jangan lupa titik koma, kemudian langsung ke Jeko cpp. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan mengcopy fungsi pada main cpp sebelumnya. Kita akan mengkopinya pada line ke 13 ini. Kita buka yang di main cpp sini. Nah, fungsi ini kita copy lagi, Ctrl C, kemudian kembali ke sini lagi, Ctrl V. Nah, di sini kita beri nama Jeko, kemudian titik 2, lalu beralih ke main cpp. Nah, yang di sini ini yang sudah di copy tadi kita hapus untuk menyingkat lainnya. Lalu di sini kita beri hashtag include, kemudian key debug, kemudian lalu include lagi, beri hashtag include, nama ini yang library-nya, jangan lupa tanda petik, kemudian Jeko. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang di bagian
Baiklah, selanjutnya pada line ke-8 ini kita akan membuat objek kelas Jeko. Jadi kita tulis kelasnya yaitu Jeko. Kemudian objeknya kita misalkan by titik koma, jangan lupa. Nah, kemudian untuk supaya suatu program ini dapat terbaca, maka kita tambahkan objek di sini. Jadi kita tulis by titik, nah seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tulis key debug dalam kurung tanda lebih kecil dari, kemudian kita masukkan ini dikenakan, jangan lupa titik koma. Nah, setelah ini kita run, tapi di sini kan run-nya itu tidak aktif pada menu ini, maka kita dapat menyimpannya terlebih dahulu. Jadi kita simpan dulu ctrls, kemudian kita keluarkan. Close project. Kita kembali ke menu welcome. Kita buka lagi dan kemudian kita buka. Nah, di sini sudah aktif kembali pada menu run ini. Lalu kita coba menu run untuk melihat benar atau salahnya. Kemudian save all. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, yaitu 2.405.700. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan kelas pada 3 program. Yang pertama ada program coba gabung kelas, ini isinya, dan kedua ada coba gabung kelas 2, nah ini isinya. Lalu yang ketiga ada program Jeko, ini isinya. Nah, langsung aja cara membuat satu kelas pada 3 program. Kita pilih dulu menu file, lalu kita pilih new file or project. Nah, di sini kita bisa memilih C++. Kemudian pastikan ini kita memilih C++ class. Lalu kita choose. Di sini kita bisa memberi nama kelasnya. Misalnya aja kelas Jeko. Ini pada huruf J kita beri huruf kapital. Fungsinya untuk membedakan antara nama kelas dan header file, supaya jadi terlihat bedanya. Nah, lalu jangan lupa pilih custom. Di sini kita memilih key object, lalu next dan finish. Nah, maka akan kebuka seperti ini. Lalu untuk yang pertama headers, kita masuk dulu ke headers. Tampilan headers seperti ini. Kita akan mengcopy fungsi-fungsi yang ada pada main cpp di search ini. Kita pilih main cpp. Yang kita copy adalah fungsinya aja, yang integer ini.
Cara mengopinya cukup di Ctrl C, lalu kita pindahkan di headers tadi. Di bawah sini di line ke-12. Kita copy paste dengan cara Ctrl V. Nah, di akhirnya jangan lupa diakhiri dengan titik koma. Nah, kita enter lagi, kita masukin lagi fungsi yang ada pada program selanjutnya. Kita coba di program coba gabung kelas, buka di main CPP-nya. Nah, di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi integer tambahan dan fungsi integer expand. Kita copy satu persatu dulu. Ctrl C, lalu di paste di header tadi. Paste. Jangan lupa titik komanya. Selanjutnya yang tadi itu fungsi keduanya, integer tambahan. Jangan lupa titik komanya. Lalu kita lanjutkan pada program yang terakhir, yaitu program coba gabung kelas 2. Kita buka di main CPP-nya. Nah, di sini juga ada dua buah fungsi. Kita copy integer factorial, lalu dipaste di headers tadi. Jangan lupa titik komanya. Lanjut ke fungsi yang kedua, integer pangkat. Copy lagi dan dipaste sini. Jangan lupa titik koma di akhirnya. Nah, untuk header sudah selesai. Kita lanjutkan ke Jeko CPP. Di Jeko CPP ini kita akan mengcopy salah satu fungsinya aja. Pilih aja dari semua di antara tiga program yang tersedia. Misalnya di program Jeko ini, Jeko di main CPP kita pilih. Nah, yang kita copy itu dari integer ini sampai tutup kurung kurawal yang ada di bawah ini, yang ada di line 14. Di Ctrl C, lalu kita paste di line 13 yang ada di Jeko CPP itu dengan Ctrl V. Nah, di sini jangan lupa ditulis di sininya untuk nama kelasnya. Kan nama kelasnya Jeko, J-nya besar, sesuaiin sama nama kelas yang kita tulis tadi. Baru diberi titik 2 kali. Nah, pada Jeko CPP sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke main CPP. Nah, di main CPP ini kita dapat menyingkat yang ditampilkan ini. Jadi kita bisa menghapus dari line ketiga sampai ke line 14. Nah, pertama-tama kita masukkan library-nya dulu, yaitu hashtag include, lalu petik 2, tengahnya kita tulis Jeko titik H, baru kita pilih lagi include key debug. Nah, jika ada kita panggil include key debug, di bawahnya juga harus ada key debugnya.
Di akhirnya kita tulis ki deba, lalu kurung tutup kurang membuka, tanda seperti ini. Nah, karena di sini pakai integer dikenakan, jadi kita ketik integer, jadi kita ketik dikenakannya. Baru jangan lupa titik komanya. Nah, untuk langkah kedua, kita akan membuat objek kelas Jeko pada line ke-8. Jadi di 7 ini kita enter. Kita tulis kelasnya yaitu kelas Jeko. Nah, baru kita tulis objeknya. Misalnya aja objeknya itu by. Jadi kita tulis by. Jangan lupa titik koma di akhirnya. Nah, kita tadi memakai 3 program. Jadi kita di sini memasukkan kita memanggil fungsi dalam kelas Jeko. Nah, kan tadi ada 3 program. Jadi kita akan memanggil fungsi-fungsinya. Yang pertama, kita udah memanggil fungsi untuk fungsi yang dikenakan. Lalu fungsi yang selanjutnya integer, misalnya integer my result sama dengan faktorial 5. Jangan lupa titik koma. Lalu kita masukin inputnya, misalnya x nya sama dengan 2, titik komanya. Lalu misalnya kita beri inputan lagi untuk y nya sama dengan 3, dan jangan lupa titik komanya. Lalu kita panggil lagi fungsi selanjutnya, yaitu fungsi final result. Kita tulis integer final result sama dengan pangkat dalam kurung, kita masukin rumusnya, yaitu faktorial x koma faktorial y dan diakhiri dengan titik koma. Lalu kita akan memanggil fungsi pada program selanjutnya, untuk integer v sama dengan expand Nah, kita masukin inputnya berapa. Di sini diketahui inputnya adalah 2 juta. Lalu 20.000. Kemudian 8.000. 5.000. 10.000
dan 9000. Akhiri dengan titik koma. Lalu kita panggil lagi fungsi integer c sama dengan tambahan Rp50.000.000. Inputnya jangan lupa tanda kurung untuk memasukkan input 50 juta lalu 100 juta dan terakhir 2 juta. Diakhiri dengan titik koma. Nah, yang terakhir kita masukin integer saldo Rama sama dengan F plus C. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini ada ini kita akan memanggil keydebugnya karena bukan dikenakan doang. Jadi kita tambahin buat keydebug saldo Rama ini dan keydebug. Langsung aja keydebug nah seperti itu juga. Kita tulis saldo Rama titik koma lalu keydebug lagi lalu kita ketik final result, titik komanya jangan lupa. Nah, di sini fungsinya ini tidak bisa dibaca oleh programnya. Kenapa? Karena di sini belum dimasukkan objeknya. Jadi kita masukin objeknya di setiap fungsinya. Nah, di sini kita tulis say titik lalu di fungsi yang keduanya tulis juga by-nya nah di sini juga tulis juga dan seterusnya sampai semua fungsi dimasukkan objek by-nya. Nah, sudah selesai pembuatan satu kelas untuk 3 program. Begitu kita cek dulu di menu run. Karena di sini run-nya tidak bisa digunakan. Jadi kita simpan dulu dengan Ctrl S. Lalu kita close programnya. Nah, lalu kita open di menu welcome. Kita pilih di sini tadi programnya kita beri nama Jeko. Kita klik 2 kali. Nah, lalu kita aktifin dulu ini
programnya, lalu baru kita run. Ini di sini udah bisa diklik. Kita run, baru kita save all. Tunggu beberapa saat. Nah, ini menandakan bahwa ada kesalahan pada line ke-13 dan line ke-16. Kita periksa dulu. Pada line ke-13 ini kita belum memanggil objek by pada rumus faktorialnya. Jadi kita tambahkan by titik pada faktorial ini, faktorial x, dan by titik pada faktorial y. Nah, lalu kita periksa lagi di line ke-16. Nah, di sini kan ada rumusnya f plus c. F plus c ini tidak usah dimasukkan objek by-nya. Jadi kita hapus objek by. Nah, lalu kita cek lagi di menu run. Lalu save all. Dan sudah jadi. Nah, ini adalah hasil yang didapatkan. Kita kecilin dulu. Nah, jadi 2.405.700 ini untuk hasil dari belanja Bu Indah ini. Dan 64 ini adalah hasil dari May result ini faktorial 5, dan 27.440.000 adalah hasil dari saldo Rama. Oke, sekian penjelasan dari kami untuk materi kelas ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada banyak salah. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.